Halo, ketemu lagi dengan terapis autisma atau lebih dikenal dengan Sinta Barasa. Kali ini saya akan memperlihatkan 4 video yang berbeda dari satu anak yang sama, dari situasi yang sama, di mana si anak akan dimodifikasi perilakunya secara bertahap. Kita lihat video pertama, penyebab harus dibuatnya sebuah modifikasi perilaku. Stop, Marwan. Oke, di video pertama kita lihat anak itu memiliki kesukaan terhadap baris berbaris, upacara bendera. Kemudian setiap kali dia melihat di televisi upacara baris berbaris, maka dia akan menggerakkan tangannya ke atas kepala, kemudian berlompat-lompat. Reaksi dari orang tuanya adalah untuk melarang anak tersebut melakukan perilaku yang dia tunjukkan. Nah, dari video pertama tersebut, maka dibuatlah satu modifikasi perilaku dengan menggunakan beberapa langkah. Yang pertama dilakukan adalah pemberian social story, perilaku apa saja yang boleh dia lakukan ketika dia menonton upacara bendera. Kemudian cue card itu alat bantu pengingat dia ketika menonton upacara bendera apa saja yang harus dia lakukan. Kemudian pemberian bantuan verbal lebih mengutamakan pada reinforcer perilaku yang baik. Jadi anak tidak lagi dilarang, tapi anak diberikan pujian ketika dia lipat tangan. Jadi differential reinforcement terhadap perilaku yang kita inginkan dengan meningkatkan perilaku yang diinginkan. Setelah itu kita juga memberikan boleh dan tidak boleh ketika menonton. Jadi ada beberapa tahapan atau beberapa langkah yang dilakukan untuk satu situasi. Nah, di video berikutnya ini anak sudah dibacakan social story, anak sudah diberitahu apa yang boleh dan tidak boleh, kemudian di depannya sudah ada cue card. Jadi anak sudah diminta untuk lipat tangan dan orang tuanya ada duduk persis di belakang si anak untuk pemberian bantuan verbal reinforcement ya. Jadi differential reinforcement untuk perilaku yang diinginkan. Kita lihat. Mama bilang apa? Mama bilang apa tadi? Lipat tangan. Ya lipat tangan bentar mangganya. Lipat tangannya. Hebat, lipat tangan. Ya keren, hebat Marwan. Mau apa itu? Mau naik bendera ya? Mau naik bendera ya? Iya, dulu kan dulu santai. Tuh. Ya, nanti kalau mau senang sekali, lipat tangan ya. Oke nak? Ya, hebat. Mau apa itu? Naikin bendera ya? Namanya siapa Wan yang mengibarkan bendera? Namanya siapa? Paskibraka. Tenang. Tuh.
Ini udah di belakang. Pak Presiden, Pak. Senyum aja. Iya, tangan pintar, anak mama hebat. Hebat anak mama keren. Iya. Oke, di video kedua kita bisa lihat anaknya masih bergumam, kemudian orang tuanya juga masih terbata-bata ya, sambil mengingat bahwa yang harus diulangi itu adalah perilaku, mereinforce perilaku yang diinginkan. Jadi, differential reinforcement terhadap perilaku yang diinginkan. Kemudian kita juga bisa lihat anak itu melirik ke bantuan visual cue card-nya ya, apa yang boleh dilakukan dia. Jadi dia ketika lirik, atau ketika dia lihat, dia akan langsung lipat tangan. Saya tidak akan memotong video, jadi teman-teman akan lihat secara keseluruhan satu trial untuk percobaan perilakunya ya. Jadi bisa lihat secara utuh. Nah, di video berikutnya ini udah setelah beberapa kali trial, orang tua sudah diminta untuk duduk 1 meter menjauh dari si anak. Kalau yang video pertama dan kedua, itu orang tuanya duduk persis di belakang si anak, yang ini sudah 1 meter lebih jauh. Oke, kita lihat perubahannya. Tenang. Yo. Sedang apa itu? Upacara. Siapa yang bawa bendera? Paski Braka. Paski Braka. Lagi baris ya? Baris. Orang bisa baris. Oh, nah, ingat, kalau senang sekali lipat tangan ya. Tuh. Ingat, lipat tangan. Kalau orang senang sekali lipat tangan ya. Kalau senang sekali lipat tangan. Itu siapa tuh? Presiden Indonesia. Siapa Presiden Indonesia? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Tuh, mau naikin bendera. Iya, mau naikin bendera. Senang ya, marah bukan ini ya. Senang. Marah mau jadi paski braka. Oh. Tuh, belakangnya jalan bergerak. Bagusnya, barisnya rapi. Ngapain mereka? Mau mengibarkan bendera. Mengibarkan apa? Bendera. Bendera Indonesia warnanya apa? Oh, merah dan putih. Tuh. Nah. Tuh, bendera dikibarkan. Keren ya, Wan? Pakai baju putih. Topinya warna udah maju ya. Tuh Pak Presiden dulu. Kalau senang sekali ngapain Mas? Lipat. Kalau senang sekali apa? Oke, di video ketiga kita semakin lihat perubahan yang drastis ya. Jadi anaknya sudah mulai bisa
mengkontrol tangannya dengan sendiri, kemudian bergumamnya juga turun, jadi tidak terlalu banyak. Di video ke-1, 2, dan 3 kita bisa lihat engagement dari orang tuanya tetap ada, jadi anaknya tetap tahu bahwa orang tuanya hadir, kemudian orang tuanya juga berinteraksi ke dia. Dan di video keempat ini nanti kita akan lihat orang tuanya sudah tidak ada di dalam ruangan. Untuk masuk ke tahapan ini sebenarnya sudah ada beberapa kali trial ya, jadi tidak dalam 4 sesi tiba-tiba anaknya berubah, tidak. Semuanya dilakukan secara bertahap. Uh, yang teman-teman bisa lihat di atas meja tetap masih ada cue card-nya sebagai alat bantu visual. Si anak mengingatkan bahwa dia kalau senang boleh lipat tangan. Jadi kita fokus pada apa yang boleh dia lakukan ketika dia senang. Oke, mari kita lihat video terakhir. Oke, kita bisa lihat ya di video terakhir ini anak sudah bisa mengkontrol dirinya untuk lipat tangan. Kalaupun kita lihat ada beberapa kali dia menaikkan tangannya ke atas, namun dia langsung lipat lagi, dia ulangin lagi. Jadi dia sadar betul terhadap dirinya ketika tangannya ke atas, dia akan langsung lipat. Jadi tidak membutuhkan orang lain lagi untuk mengingatkan dia. Itu yang menjadi target kita, bukan target sepenuhnya dia in control, karena ini ada kaitannya juga dengan sensorik. Jadi, kita hanya mengajarkan dia mengenali dirinya ketika dia melakukan satu gerakan dan apa yang harus dia lakukan. Begitu ya. Jadi kita bisa lihat fase modifikasi perilaku anak itu bisa terjadi kalau dilakukan secara bertahap dan kalau pemberian metodenya dengan tepat. Semoga info singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa. Bye-bye.